Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ibu Asih Nurhanisa, SPD, MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur saya haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga saya, Safina Ila Aulia, dengan NPM 10090322026 telah menyelesaikan karya ilmiah tentang pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku adiktif mahasiswa di program studi Manajemen Universitas Islam Bandung Angkatan 2022. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia Program Studi Manajemen. Penulisan karya ilmiah ini disusun berdasarkan informasi hasil survei yang telah saya lakukan pada tanggal 27 Desember 2022. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Asih Nurhanisa, SPD, MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia, Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemilihan jenis penelitian yang saya dapat, yaitu descriptive analytic. Jenis penelitian ini yaitu bertujuan untuk menyajikan suatu informasi yang bersifat fakta, sistematis, sehingga ditampilkan penelitian dengan secara jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya, metode penelitian yang saya ambil yaitu studi literatur. Dalam studi literatur ini, referensi teori yang sangat relevan dan mencari permasalahan yang paling berkaitan, karya ilmiah tersebut ditentukan pada data atau sumber dari media elektronik, internet, ada kegiatan yang terkait tulisan ini, yaitu secara fakta. Yang terakhir, saya penyebaran kuesioner. Mengambil penelitian dengan cara penyebaran kuesioner, saya menyebarkan kuesioner melalui Google Form yang disebarkan linknya kepada mahasiswa manajemen angkatan 2022. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang generasi muda khususnya pelajar saat ini mengalami kemajuan teknologi yang sangat pesat, baik perkembangan zaman maupun kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi ini terutama terlihat pada telepon pintar atau smartphone yang banyak diminati oleh banyak orang, terutama yaitu mahasiswa, yang dapat mempermudah dalam bidang komunikasi, informasi, dan mengakses konten di internet, yaitu pendidikan. Perilaku adiktif ini itu termasuk ke dalam smartphone yang berdampak kepada mahasiswa sulitnya mengontrol penggunaannya, yang akan berdampak pada perilaku adiktif tersebut. Perilaku adiktif ini terhadap mahasiswa menyebabkan kemalasan yang melakukan aktivitas di luar maupun bersosialisasi dengan masyarakat yang ada. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Bagaimana penggunaan smartphone bagi mahasiswa di program studi manajemen angkatan 2022? Bagaimana perilaku adiktif mahasiswa terhadap penggunaan smartphone di program studi manajemen angkatan 2022. Kedua, tujuan menjelaskan penggunaan smartphone mahasiswa di program studi manajemen angkatan 2022. Yang kedua, menjelaskan perilaku adiktif mahasiswa terhadap penggunaan smartphone di program studi manajemen angkatan 2022. Yang terakhir, ada manfaat. Yang kesatu, mengetahui apa saja pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku adiktif mahasiswa terhadap penggunaan smartphone di program studi manajemen angkatan 2022. Yang kedua, mengetahui bagaimana mahasiswa dapat memanfaatkan smartphone secara baik dan benar. Yang ketiga, yaitu dapat mengetahui apa saja dampak yang terjadi dalam perilaku adiktif mahasiswa terhadap penggunaan di program studi manajemen angkatan 2022. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2 landasan teori. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi pengaruh. Pengaruh merupakan suatu gejala yang berbeda
beda terhadap orang atau memiliki perubahan pada setiap orang karena pengaruh tersebut. Dapat simpulkan kembali bahwa pengaruh tersebut yaitu tumbuh dalam diri sendiri yang timbul karena itu watak seseorang, benda, kepercayaan, serta perbuatan atau perilaku yang membuat seseorang pengaruh dalam lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu pada penggunaan. Definisi penggunaan yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam berbagai jenis kegiatan seperti mengelola, serta penggunaan termasuk pemakaian yang dilakukan seseorang secara terus-menerus. Yang hasil pekerjaan dalam mengelola bahan makanan, pemakaian, teknologi, smartphone, teknologi termasuk smartphone, laptop, dan teknologi lainnya. Selanjutnya itu definisi teknologi. Teknologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengetahui keterampilan dalam menciptakan alat-alat sesuatu yang canggih dan modern. Menciptakan alat-alat yaitu meliputi perangkat lunak, perangkat keras yang masing-masing mempunyai tugas bekerjanya, seperti menyimpan data, mengambil data, menampilkan data, segala jenis teknologi yang mempunyai informasi, memberikan informasi, dan teknologi juga memperlancar memproses data. Pada mahasiswa ini memiliki kemudahan untuk menganalisis berbagai tugas yang telah diajukan pada universitas. Selanjutnya itu smartphone. Smartphone merupakan salah satu teknologi yang banyak orang pakai. Smartphone juga memiliki ciptaan manusia yang mempermudah seseorang berkomunikasi dalam berjarak jauh maupun dekat, serta membantu pekerjaan dengan mengakses situs internet. Perilaku adiktif. Perilaku adiktif itu berdampak negatif pada seseorang. Ternyata ini merupakan mengaruhi seseorang dalam perilaku kecanduan seperti terlalu asik dengan smartphone, kurangnya kegiatan yang positif dalam sehari-hari. Perilaku ini juga mempengaruhi dengan perubahan gaya hidup serta yaitu di lingkungan generasi di era teknologi yang canggih pada para mahasiswa. Seseorang dalam menggunakan smartphone, ternyata ini juga memicu ketergantungan pada smartphone ini. Maka dari itu disebut dengan perilaku adiktif yang memiliki kecanduan pada smartphone atau teknologi informasi atau komunikasi. Mahasiswa. Mahasiswa merupakan generasi muda yang dalam tahap perkembangan yang sudah memicu perkembangan yang sempurna serta mempunyai semangat yang tinggi dan menemukan jati dirinya dibutuhkan. Dan pengertian ini mahasiswa mengalami masuk ke dalam masa dewasa awal yang bertingkat perbuatan mahasiswa terlalu merasa dirinya benar, serta mahasiswa mempunyai jiwa yang terampil berwawasan terhadap teknologi informasi, khususnya pada teknologi smartphone tersebut. Program studi manajemen. Manajemen merupakan program studi yang mempelajari mengenai pengelolaan suatu perusahaan atau lingkup organisasi, kegiatan mengelola, merancang, suatu mengatur, yaitu disebut dengan manajemen. Suatu kegiatan yang bekerja sama perusahaan yang mewujudkan dalam mencapai tujuan yang sama. Universitas Islam Bandung, yaitu yang biasa disebut dengan Unisba, itu merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua yang berlokasi di Jawa Barat, Bandung. Universitas ini berdiri sejak 15 November 1958 yang memiliki misi mewujudkan mahasiswa yang mujahid, pejuang, mujtahid, peneliti, dan mujadid pembaharu dalam masyarakat Universitas Islam Bandung. Selanjutnya, saya akan membahas bab 3, analisis dan pembahasan. Fenomena. Pengaruh penggunaan smartphone bagi mahasiswa. Fenomena perilaku adiktif kini muncul dalam penggunaan smartphone di kalangan mahasiswa, yaitu pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku adiktif tersebut. Fenomena ini sudah hadir sejak lama kebiasaan manusia karena remaja masa zamannya, akan tetapi bahwa teknologi ini semakin canggih dan semakin pintar. Pada jenis penelitian ini saya sudah jelaskan di pertama. Yang selanjutnya itu saya menganalisis data. Data yang 37 orang dari kuesioner, yaitu saya menyatakan pertanyaan, apakah Anda termasuk pengguna smartphone? Sebanyak 37 orang, 100%
100% bahwa mereka merupakan termasuk penggunaan smartphone. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa di program studi manajemen Universitas Islam Bandung 2022 merupakan penggunaan smartphone. Yang kedua yaitu, apakah Anda menyadari bahwa waktu yang Anda habiskan tersita oleh penggunaan smartphone itu kembali lagi sebanyak 37 orang 100% setuju bahwa mahasiswa menyadari akan waktu yang mahasiswa habiskan yaitu tersita oleh penggunaan smartphone. Yang ketiga, berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk bermain smartphone? Sebanyak 29 orang, 78,4% bahwa menunjukkan lebih dari 4 jam penggunaan smartphone. Sebanyak 7 orang, 18,9% bahwa menunjukkan 3-4 jam perharinya yaitu menggunakan smartphone. Sebanyak 1 orang, 2,7% bahwa menunjukkan 1-2 jam penggunaan smartphone. Nomor 4 yaitu membuat Anda bisa bertahan lama untuk bermain smartphone, yaitu disimpulkan 33 orang 97% yang menjawab scroll TikTok, bermain sosial media, membuka pembelajaran perkuliahan, game, dan lain-lainnya. Yang kelima, apakah smartphone membantu perkuliahan dalam mempermudah pencarian sumber-sumber materi kuliah? Sebanyak 23 orang 62,2% bahwa menunjukkan sangat setuju. Namun, 14 orang 37,8% bahwa menunjukkan setuju dengan smartphone yang membantu perkuliahan. Yang ketujuh, apakah Anda bisa bertahan jika tidak mengecek smartphone ketika sedang ada di kelas perkuliahan berlangsung? 31 orang 83,8% bahwa menunjukkan tidak bertahan jika tidak mengecek smartphone. Namun sebanyak 6 orang 16,2 yaitu tidak bisa bertahan jika tidak mengecek smartphone sedang perkuliahan langsung. Yang kedelapan, apakah Anda merasa bahwa smartphone ini telah mengurangi produktivitas Anda? Sebanyak 21 orang 56,8 menunjukkan bahwa mahasiswa merasa bahwa penggunaan smartphone itu mengurangi produktivitasnya. Sebanyak 15 orang 40,5% yaitu bahwa mahasiswa merasa bahwa menggunakan smartphone produktivitas. Yang ke-9 yaitu, apakah smartphone bisa berdampak baik untuk Anda? Sebanyak 36 orang, 97,3% menunjukkan bahwa smartphone ini bisa berdampak baik untuk mahasiswa. Sebanyak 1 orang, 2,7% menunjukkan bahwa smartphone tidak bisa berdampak baik untuk mahasiswa. Berikan alasan pada itu adalah 36 orang, 97,3% menunjukkan bahwa smartphone bisa berdampak baik untuk mahasiswa. Kajian Islam yaitu dalam penggunaan smartphone ini mempunyai kegiatan positif dalam penggunaannya. Menurut Niat dan Al-Jubi 2017 menyatakan bahwa teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam kehidupan Muslim. Aplikasi teknologi informasi digunakan tujuan Islam yang melayani masyarakat. Semua masyarakat Muslim perlu tahu tentang prinsip, aturan, dan untuk menerapkan teknologi ini. Pada hasil pembahasan penggunaan smartphone bagi mahasiswa yaitu pentingnya bagi mahasiswa dikarenakan smartphone adalah alat teknologi yang membantu teknologi komunikasi dan informasi, mencari sumber-sumber referensi, artikel, data-data yang mencakup pembelajaran perkuliahan. Yang terakhir itu 4, kesimpulan dan saran. Banyak mahasiswa yang mendukung smartphone dalam aktivitas ini, namun permudah kegiatan pembelajaran, namun perilaku adiktifnya itu dapat dilihat dari diri kita sendiri dengan penggunaannya baik dan bijak. Sarannya itu adalah bagi mahasiswa dengan adanya teknologi semakin canggih, khususnya pada penggunaan smartphone, hendaknya mahasiswa mempergunakan smartphone dengan hal yang positif dan baik dan benar. Bagi peneliti, perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap kasus pengaruh penggunaan smartphone bagi mahasiswa di program studi manajemen Universitas Islam Bandung. Ini adalah daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu yang saya mencari referensi. Baik, terima kasih yang telah saya sampaikan. Mohon kurang lebihnya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan
perbuatan dalam mempresentasikan karya tulis ilmiah ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi